Beliau sendirian, jadi ketika beliau beraktivitas, memasak beliau sendirian di rumah, terus rumahnya juga tidak layak. Jadi ada kondisi-kondisi rumahnya itu yang kalau kita tidak hati-hati itu bisa patah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali tentunya kembali lagi Banjarbaru menyapa para pemirsa setia Banjarbaru TV. Dan kali ini tentunya kita akan membahas sesuatu yang inspiratif dan yang pastinya semoga saja selalu ya tayangan dari Banjarbaru TV ini selalu menuai manfaat dan juga memberikan informasi-informasi menarik. Nah, kali ini kita akan bahas tentang program Home Care Puskesmas. Sudah tahu pastinya masyarakat Banjarbaru bahwa Home Care Puskesmas ini adalah inisiasi dari Wali Kota Banjarbaru. Dan saat ini saya sedang bersama Dr. Eka Hidayani, beliau adalah Kasih Pelayanan Kesehatan. Halo Ibu. Gimana Bu Dokter, sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Ada trik-trik sehatnya nggak nih Bu untuk menjaga kesehatan di tengah, apalagi saat ini kan kayaknya cuaca lagi nggak bersahabat ya Bu ya? Betul. Triknya istirahat yang cukup. Istirahat cukup, kendalikan stres, makan makanan yang bergizi dan teratur, terus ada aktivitas fisik. Olahraga Bu ya? Olahraga. Oke, itu adalah salah satu tipsnya juga. Makanya hari ini alhamdulillah kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Nah, Bu, ini kan menarik banget nih Bu Dokter. Home care yang diinisiasi oleh Wali Kota Banjarbaru, Bapak Haji Muhammad Aditya Mukti Arifin, ini sebenarnya apa sih Bu? Oke. Home care itu adalah layanan kunjungan rumah yang sifatnya komprehensif. Jadi menyeluruh yang diberikan oleh tenaga kesehatan kepada masyarakat atau pasien yang membutuhkannya. Oke, jadi udah jelas home itu adalah rumah. Care berarti adalah pelayanan ke rumah gitu ya Bu ya. Oke, latar belakang dan juga tujuan program ini apa sih Bu sebenarnya? Jadi latar belakangnya seperti yang disampaikan Mbak tadi, ini inisiasi dari Wali Kota Banjarbaru, jadi merupakan salah satu program juara yang melihat dari ternyata kebutuhan masyarakat Kota Banjarbaru itu ada terhadap home care. Dan ini ceritanya waktu pandemi Covid kemarin ternyata lumayan banyak masyarakat kita yang membutuhkan kunjungan ke rumah. Lalu pada tahun 2021 itu mulai digodok dan mulai start. Sebenarnya program kesehatan itu sudah ada, itu namanya Perkesmas. Pelayanan kesehatan masyarakat itu sebenarnya prinsipnya juga kunjungan rumah, cuman dibikin ini disempurnakan, dikuatkan regulasinya di Kota Banjarbaru, kemudian kita tambah dengan kebijakan-kebijakan di Kota Banjarbaru supaya jadi lebih cocok, lebih sesuai dengan masyarakat Kota Banjarbaru dan diharapkan lebih bagus untuk pelayanannya. Baik, makanya tidak salah ya kalau segala sesuatu ya kalau yang udah diinisiasi oleh Pak Wali Kota ini kayaknya selalu booming gitu ya. Jadi apalagi ini juga layanan home care ini penting sekali untuk masyarakat Kota Banjarbaru. Kalau boleh tahu lagi sebenarnya siapa sih target penerima layanan home care ini? Jadi mungkin meluruskan sedikit, sedang kalau home care itu kalau di Kota Banjarbaru sebenarnya home care itu bukan hanya tentang kesehatan. Oh, bukan tentang kesehatan aja? Ya, jadi kalau home care Banjarbaru itu sebenarnya melibatkan banyak SKPD atau dinas-dinas terkait, contohnya dinas sosial, ada dinas PUPR. Nah, sedangkan yang saya ceritakan hari ini kan hanya khusus untuk kesehatan saja. Nah, untuk layanan kesehatan, untuk home care puskesmas itu tentunya sasarannya adalah masyarakat yang sakit, yang memerlukan kunjungan ke rumah. Sasarannya itu masyarakat terutama lansia. Karena lansia biasanya mengalami keterbatasan geraknya fisik, juga terbatas untuk menuju fasilitas pelayanan kesehatan. Kemudian disabilitas juga memerlukan layanan khusus kan. Kemudian orang-orang dengan penyakit kronis, biasanya ada keterbatasan juga. Misalnya dia stroke, hipertensi, diabetes tertentu, itu memerlukan pelayanan home care, itu sasarannya. Oke.
Terus lebih detail lagi nih, saya penasaran dengan penyakit-penyakit apa sih biasanya bisa dilayanin untuk layanan home care? Layanan home care. Sebenarnya penyakitnya mungkin bisa semua penyakit sebenarnya, cuman tentunya ada sedikit pembatasan, diutamakan tentunya adalah orang-orang yang mengalami kesulitan untuk mendatangi fasilitas pelayanan kesehatan. Dia kalau lansia, dia sudah lansia dengan hipertensi, dengan diabetes mellitus, dia stroke, ada orang-orang tertentu dengan stroke, atau pasien-pasien yang setelah dirawat di rumah sakit perlu perawatan khusus tertentu, itu juga bisa. Ada juga kasus-kasus pasien yang kanker, itu juga bisa untuk mendapatkan pelayanan home care. Oke, gizi buruk berarti juga bisa. Orang dengan gangguan jiwa itu juga bisa. Wah, ini menarik nih, berarti nih kalau misalkan dengan yang hal-hal yang saat ini kan lagi banyak viral-viralnya nih. Kalau misalkan yang akibat keracunan yang yang saat ini lagi viral ya, ini yang hampir seperti ODGJ itu ini juga nggak masuk dalam layanan home care juga nggak, Bu? Bisa, tapi tentunya kalau dia sedang gaduh gelisah, lagi ngamuk-ngamuk ya, ada kriteria-kriteria tertentu yang kemungkinan besar dia akan masuk kategori gawat darurat, ya harus dimasukkan ke rumah sakit dulu untuk penanganannya. Tapi kalau dia masih tahap yang masih bisa ditangani di rumah, bisa saja dia dapat pelayanan home care. Oh, berarti ini menarik nih pemirsa. Barangkali ada yang terkena juga atau menjadi korban dari inisial K titik-titik yang saat ini lagi viral. Jangan ragu-ragu untuk melaporkannya juga untuk mendapatkan layanan home care juga ya. Oke, selama ini berarti dari tahun 2021 ya Bu ya, sampai dengan kurang lebih berarti hampir 4 tahun berjalan. Pastinya kan perjalanannya nggak selalu mulus-mulus nih. Betul. Pasti ada tantangannya juga. Nah, tantangannya apa sih Bu dalam menjalankan layanan home care ini? Tantangannya yang pasti faktor sosial yang akan sangat mempengaruhi, karena kan pasien-pasien yang butuh layanan home care ini tidak hanya sakit saja biasanya, ada masalah ekonomi, ada masalah sosial, kemudian keluarganya kan mendapatkan istilahnya harus lebih care dibandingkan yang seharusnya, itu ya hal-hal yang menjadi tantangan. Kemudian dukungan masyarakat juga sebagian besar, sangat besar dukungan dari masyarakat. Ketika kita melakukan kunjungan home care itu banyak yang terlibat, tapi tentunya ada kasus-kasus juga yang mungkin yang contohnya misalnya beliau sudah lansia, tinggal sendirian di rumah yang tidak layak gitu. Jadi kemudian asupan gizinya sehari-hari saja sudah tidak memadai gitu. Tentunya pelayanan kesehatan yang diberikan oleh teman-teman home care sebaik apapun tidak akan bisa menghasilkan output yang bagus, yang maksimal kalau faktor-faktor ekonomi, sosial, nutrisi itu tidak mendapatkan dukungan keluarga. Kalau faktor pasien-pasien lansia itu dukungan keluarga, orang dengan diabetes, orang dengan stroke itu dukungan keluarga, nutrisi itu juga mempengaruhi. Jadi tantangan-tantangan itu yang kita mau ngasih yang maksimal, tapi tentu hasilnya tidak bisa kita berikan maksimal karena ada faktor-faktor X di luar yang tidak bisa dikendalikan. Itu nih gimana caranya biar bisa matching ya Bu ya. Saudara, ibaratnya tetangga juga harus dukung juga seperti itu. Oke, kalau tadi kita sudah tahu target-targetnya juga siapa saja penerima program ini. Kemudian syaratnya apa saja sih Bu? Syarat untuk menjadi penerima layanan home care. Syaratnya adalah warga Kota Banjarbaru. Warga Kota Banjarbaru. Oh, ini saya berarti bisa nih. Bisa. Kalau misalkan saya mager, berarti bisa ya. Tapi nanti warga Kota Banjarbaru dan diutamakan tentunya yang tidak mampu. Oh, yang diutamakan berarti tidak mampu, berarti gugur sudah syarat utama kita ya. Kaum mager nggak bisa nih. Terus mengalami keterbatasan baik dari faktor sosial, ekonomi, fisik tadi untuk mengakses pelayanan kesehatan yang ada di dekatnya. Itu aja sih yang penting. Tapi ya warga Kota Banjarbaru dan juga domisili di Kota Banjarbaru. Walaupun mungkin warga Kota Banjarbaru tapi tinggalnya di luar dari Banjarbaru nggak bisa ya. Nggak bisa. Baik di luar jangkauan. Di luar jangkauan. Ya. Oke. Terus untuk kategori tadi kan dikatakan harus tidak mampu misalkan.
Nah, itu apakah ada syarat utamanya harus misalkan memiliki kartu tanda miskin atau apa seperti itu, apakah ada? Enggak sih kalau surat keterangan tidak mampu, tapi biasanya awal pasti kami kunjungi dulu, nanti setelah diinikan teman-teman kalau ternyata mampu saja misalnya dibawa, apalagi terutama kalau ke home care kan kita ada layanan-layanan yang mungkin tidak bisa diberikan, misalnya pemeriksaan laboratorium dan lain-lain gitu. Kalau ternyata dia dari segi ekonomi ternyata mampu saja, punya kendaraan untuk bisa membawa ke puskesmas, biasanya kita setelah itu kita edukasi untuk puskesmas. Kemudian sharingnya juga kita biasanya dengan kelurahan. Nah, jadi dari kelurahan, dari ketua RT, dari kader itu yang bisa menyampaikan ke kita bahwa ini pasiennya masuk kategori tidak mampu. Tapi kalau surat keterangan atau apa itu tidak perlu ada. Ya. Baik, berarti ini juga adalah salah satu upaya juga bagaimana Banjarbaru ingin terus memberikan pelayanan yang cepat dan juga tepat ya. Selain itu saya juga mau tanya lagi nih dok, ini kayaknya memang saya agak kepo banyak tanya ya dari tadi. Kapan nggak nanyanya, tadi nanya terus kata dokter. Oke, sejauh ini target masalah utama tuh sebenarnya masalahnya di mana sih dok kalau boleh tahu? Target utama sebenarnya lansia. Lansia. Yang awalnya lansia karena lansia kita kadang-kadang apa ya, walaupun sebenarnya sudah sakit, kalau sudah lansia itu biasanya rata-rata ya sudahlah saya memang sudah sakit seperti itu, atau mungkin biasanya di rumah sendirian dan lain-lain. Itu target utamanya tentunya lansia. Jadi kita target utamanya adalah pelayanan kesehatan untuk lansia supaya lansia itu dia dengan sakitnya dia tetap bisa stabil, tetap bisa beraktivitas dengan baik dan mandiri. Itu target utamanya tentunya lansia. Tapi yang lain sih nggak masalah kalau mau mengajukan layanan home care asal tapi target utama awalnya memang lansia. Tapi sekarang sih kita tentunya pasien-pasien atau masyarakat-masyarakat lain yang membutuhkan ini sudah mulai kita kembangkan. Gitu. Jadi bukan hanya lansia aja, tentunya penyakit-penyakit prioritas yang diharapkan misalnya dengan diabetes dia tidak menjadi komplikasi yang lebih berat. Pasien yang dengan hipertensi dia tidak jadi lebih baik, tidak jadi gagal ginjal, tidak jadi penyakit jantung. Yang itu tentunya beban untuk pasien itu sendiri, untuk keluarga, bahkan untuk tenaga kesehatan juga semakin berat kalau menjadi komplikasi. Itu target ininya, penanganan lansia dan penyakit tidak menular supaya tidak menjadi lebih berat. Oke. Terus kalau misalkan kita nih mau melaporkan, itu prosesnya sebelum terjadi layanan home care, para nakes mendatangi ke rumah yang bersangkutan, itu prosesnya seperti apa? Apakah harus melalui akses mana nih kalau misalkan kita mau melaporkan nih misalkan? Jadi sekarang sudah tersedia aplikasi, ada aplikasi idaman publik yang dikembangkan oleh Dinas Komunikasi Diskominfo. Jadi ada aplikasi idaman publik, lewat situ bisa untuk mengakses layanan home care. Kemudian bisa juga menghubungi kontak person masing-masing layanan home care puskesmas, juga ada kontak personnya. Atau bahkan mungkin lewat Pak RT, lewat yang paling terdekat RT dulu ya. Misalnya pun kesulitan mengakses itu bisa. Jadi bisa dari segala arah mengaksesnya itu. Baik. Dan biasanya nih kalau misalkan sudah ada laporan, itu prosesnya berapa lama untuk tindak lanjutnya? Paling lama biasanya 24 jam teman-teman. Apakah tergantung urgensinya? Ya, karena kan sama ini penjadwalan. Kalau ke puskesmas misalnya ada masuknya ternyata barengan kan nggak mungkin langsung bisa semuanya diakomodasi. Tentunya nanti ada daftar terus dijadwalkan sama teman-teman tenaga puskesmas. Karena kan kasus home care ini bukan kasus gawat darurat. Kalau kasus gawat darurat ada PSJ 119 Kota Banjarbaru yang bisa menanganinya. Kalau home care ini terencana. Jadi pasien-pasien ini melaporkan diri, keluarganya yang lapor atau masyarakat yang melaporkan permohonan, nanti dijadwalkan oleh teman-teman puskesmas untuk pelaksanaan kunjungannya. Oke.
Untuk pelayanannya sendiri sebenarnya dipungut biaya nggak sih? Nggak, semuanya gratis. Gratis. Termasuk misalkan berarti tadi yang lansia ataupun yang misalkan gawat darurat yang ternyata misalkan kategori dia masih apa ya, masih mampu atau seperti apa itu masih gratis. Gratis juga. Gratis. Oh, baik. Wah, luar biasa ya ternyata ya. Saya baru tahu loh, memang the best banget di Dinas Kominfo Kota Banjarbaru, ternyata aplikasinya keren juga ya. Jadi tinggal diklik aja aplikasinya, langsung tinggal dilaporkan aja. Oke. Sejauh ini boleh nggak saya pengen dengar ceritanya yang kayaknya kisah sedihnya nih selama melakukan pelayanan home care, ada nggak nih pengalaman kisah sedihnya mungkin yang paling jauh atau misalkan susah dijangkau kah atau memang orangnya yang susah dibujuk atau gimana? Mungkin yang paling utama sudah saya ceritakan tadi adalah lansia yang sendirian. Yang sendirian. Beliau sendirian, lansia, kemudian fisiknya terbatas, jadi rata-rata mungkin hanya bisa pakai tongkat atau pegangan sama dinding atau ngesot di lantai. Beliau sendirian, jadi ketika beliau beraktivitas memasak beliau sendirian di rumah. Terus rumahnya juga tidak layak, jadi ada kondisi-kondisi rumahnya itu yang kalau kita tidak hati-hati itu bisa patah, bisa membahayakan. Nah, itu kondisi lansia itu yang kita miris sekali kalau kondisinya seperti itu. Kalau misalnya ada keluarganya atau apa, kan kita bisa mengedukasi keluarganya untuk membantu perawatan. Nah, kalau sendirian ini sudah sendirian, dukungan keluarga tidak ada, asupan nutrisinya juga tidak mencukupi, tidak memadai. Jadi itu yang kita benar-benar kasihan, tapi juga ini pasien yang benar-benar memerlukan, yang harusnya juga ya itu tadi, kalau lansia itu menyeluruh sebenarnya, tidak hanya obat yang harusnya kita berikan, ada dukungan, perhatian, kemudian lansia itu aktivitas-aktivitas tertentu kan dia memang harus diperhatikan, walaupun mungkin sebenarnya bisa mandiri, tapi ada kondisi-kondisi yang harus dalam pengawasan gitu-gitu. Jadi itu yang kondisi tantangannya biasanya. Nah, dengan home care Kota Banjarbaru yang tidak hanya home care kesehatan tadi, disitulah peran home care Kota Banjarbaru. Jadi biasanya berkoordinasi dengan RT setempat, kelurahan setempat, nanti datang juga dinas sosial yang masalah. Jadi dinas sosial juga bisa menyediakan membantu kebutuhan sosialnya. Kemudian yang rumah tidak layak tadi juga ada program juga bedah rumah di Kota Banjarbaru. Jadi ya itu tadi menemukan satu kasus yang merupakan tantangan, nanti semua pihak yang terlibat juga berkolaborasi untuk menyelesaikannya. Itu tantangannya, tapi juga teman-teman kalau ketemu kasus seperti itu sedih, tapi langsung bergerak, langsung berkoordinasi dengan semua pihak. Ternyata nih saya mendengarnya aja kayaknya dengan hati menyampaikannya ya. Sejauh ini kalau boleh tahu selama 1 bulan biasanya tuh berapa kasus yang ditangani? Oke, kalau yang tahun ini sampai bulan Juni itu sudah ada 700 kasus kunjungan. Itu ada 700 kunjungan. Jadi kalau dibagi 6, 100-an lebih itu dalam di Kota Banjarbaru. Memang tidak merata, ada kelurahan-kelurahan atau kecamatan-kecamatan tertentu yang besar kebutuhannya, misalnya di area Cepaka, Landasan Ulin, kan tergantung banyak lansianya juga, banyak yang sakit juga di situ. Itu distribusinya sih tidak merata antar kelurahan, rata-rata 100 setiap bulannya. Kalau untuk akses masih gampang semua dijangkau? Akses gampang semua, tapi ada kondisi-kondisi yang tidak bisa roda 4, hanya roda 2. Itu aja sih. Tapi nggak ada yang sampai kita pakai perahu atau apa gitu, nggak ada. Alhamdulillah. Paling roda 2 aja di Kota Banjarbaru. Roda 4 yang tidak bisa. Tapi masih bisa dijangkau semuanya ya.
Baiklah, menarik sekali nih, ternyata semakin mendalam lagi nih kita bahasnya lagi nih program home care-nya. Oke, saya mau tanya lagi, sebenarnya program home care di Kota Banjarbaru ini diimplementasikannya itu seperti apa sih, dan apa saja langkah-langkah awal yang diambil untuk memastikan kelancaran pelaksanaan home care ini? Jadi awal-awal yang tahun 2021 itu memang baru mulai startnya itu di bulan Agustus. Oh, dari Agustus. Dan jadi itu masih sangat sedikit yang melayani karena kan belum tersosialisasikan juga ke masyarakat. Jadi benar-benar hanya kasus-kasus sedikit kasus yang bisa ditangani. Lalu dikembangkan kita yang pertama dan utama tentunya menyusun peraturan yang bisa menjadi payung hukum. Jadi kita menyusun peraturan wali kota tentang home care, tim-tim yang terlibat siapa saja, sasarannya apa saja, sasaran yang dituju oleh home care ini bagaimana, sama mekanismenya tadi implementasinya seperti itu. Kemudian berkembang dari tahun 2023 kemarin juga semakin dikembangkan. Yaitu tadi kita mulai menganukan supaya orang-orang dengan gangguan jiwa juga bisa kita layani juga. Pasien-pasien yang stunting dengan gizi buruk juga semakin dikembangkan. Jadi karena awal-awalnya memang yang tadi hanya lansia saja, karena fokus utamanya kemarin itu. Tapi setelah teman-teman melaksanakan di lapangan, kita monitoring dan evaluasi, ternyata kebutuhan home care masih ada lagi yang belum, kalau lansia aja masih ada yang belum bisa di cover, jadi akhirnya dikembangkan terus. Kita terus monitoring dan evaluasi supaya bisa memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Banjarbaru. Oke. Baik, menarik sekali Bu ya, berarti memang pelayanan home care ini juga kedepannya akan terus dikembangkan juga. Betul. Baik, satu lagi yang membuat saya penasaran, ini kalau misalkan bagi penerima layanan home care ini sendiri, apakah dia sampai sembuh ataukah hanya sekali saja, atau ujungnya kemana nih? Ujung dari pelayanannya sendiri sampai di mana? Ya. Rata-rata kan pasien penerima home care ini bukan penyakit yang bisa langsung sekali sembuh untuk waktu didatangin. Jadi sebagian besar biasanya akan dijadwalkan teman-teman lagi untuk kunjungan ulang, dan itu nanti tergantung diagnosis penyakit pasien itu. Rata-rata sih adalah tujuan akhirnya adalah stabilitas dan kemandirian. Jadi ya kami untuk home care, untuk kasus-kasus yang tidak bisa kita sampai sembuh. Karena contohnya pasien stroke kan tidak ada ceritanya pasien sembuh itu bisa benar-benar pasien stroke itu sembuh, tentunya adalah stabil dan mandiri. Pasien hipertensi juga seperti itu, stabil dan mandiri. Pasien diabetes juga stabil. Jadi endingnya adalah, targetnya adalah stabil dan mandiri. Pasien itu sudah rutin minum obat, kemudian bisa mandiri untuk pengobatannya. Jadi itu yang biasanya sudah bisa dinyatakan selesai home care. Jadi kalau berapa kalinya nanti tergantung dari hasil penilaian teman-teman petugas melihat dari kondisi pasien itu. Baik, ini juga salah satu bukti nyata bahwa memang pemerintah Kota Banjarbaru benar-benar serius dengan memberikan layanan kesehatan yang terbaik untuk warga Kota Banjarbaru. Baik Bu Dokter, kita kayaknya mau baca dulu untuk pertanyaan dari netizen. Di sini sudah ada pertanyaan dari netizen. Kita akan bacakan. Dan ini dia. Total berapa masyarakat Banjarbaru yang sudah terlayani oleh Dinas Kesehatan? Oke. Tahun 2021 ada 330 yang sudah terlayani. Tahun 2022 itu ada 1.306 yang dilayani. Meningkat ya. 2023 ada 700-an yang dilayani, dan tahun ini sudah ada 711 sampai dengan bulan Juni kemarin yang sudah terlayani pelayanan home care ini di Kota Banjarbaru. Jadi mudah-mudahan tahun ini juga tetap berjalan dengan baik pelayanan home care-nya.
Berarti sebenarnya indikasi penilaiannya ini semakin banyak yang terlayani, berarti semakin puas juga ya untuk pelayanan. Iya, kami harapkan seperti itu. Jadi target kami adalah semua kebutuhan home care masyarakat di Kota Banjarbaru bisa terlayani oleh home care puskesmas. Jadi kita selalu evaluasi kalau ternyata kebutuhannya meningkat, kita akan kita evaluasi lagi tadi, kita kembangkan lagi untuk layanannya. Gitu. Baik, tapi kita doakan semoga saja semua warga Kota Banjarbaru bisa semakin banyak yang sehat-sehat terus. Amin. Jadi biar ini ya, kita juga senang ya kalau misalkan warga Kota Banjarbaru juga sehat gitu ya. Jadi kita pun juga jadi tambah semangat untuk membuat hal-hal yang lainnya juga. Ada lagi pertanyaan berikutnya, ini dari Tasya_catering Banjarmasin. Layanan home care apa saja tadi sudah disebutkan juga ya, mungkin boleh kita ceritakan lagi untuk layanannya apa saja dan langkah apa saja yang dilakukan sebelum home care. Nah ini kita akan pertegas lagi bagaimana untuk menerima layanan home care dari tadi misalkan lapor melalui aplikasi ataupun juga yang lainnya. Layanannya berupa kunjungan rumah. Kunjungan rumahnya itu adalah pemeriksaan kesehatan, kemudian pengobatan, kemudian edukasi dan konseling untuk pasien itu. Jadi itu paket layanan yang diberikan. Pemeriksaannya bisa pemeriksaan fisik atau bahkan kalau memang perlu bisa dilakukan pemeriksaan laboratorium sederhana di rumah, pengobatan dan juga edukasi dan konseling. Jadi diedukasi bagaimana makannya, bagaimana sehari-harinya supaya penyakit yang saat ini diderita bisa stabil dan mandiri tadi. Kemudian untuk caranya, langkah-langkah untuk mendapatkan pelayanan home care bisa lewat aplikasi idaman publik namanya, itu sudah ada di Play Store. Kemudian lewat kontak person masing-masing puskesmas, itu ada kontak person home care masing-masing puskesmas. Kemudian yang ketiga bisa minta tolong Pak RT, Pak Lurah atau tetangga yang memang sudah tahu, yang kader-kader kesehatan biasanya sudah tahu, silakan. Atau langsung ke puskesmas secara lisan juga boleh. Gitu. Baik, ini kayaknya sudah cukup jelas apa yang sudah disampaikan oleh Dr. Eka. Terima kasih Dr. Eka hari ini. Jadi yang pastinya layanan home care dari puskesmas ini bisa didapatkan oleh seluruh masyarakat Kota Banjarbaru yang merupakan inisiasi dari Wali Kota Banjarbaru, bukan hanya untuk memberikan pelayanan gratis, tapi ini juga adalah salah satu bukti nyata bahwa pemerintah Kota Banjarbaru benar-benar serius dalam memberikan pelayanan kesehatan untuk warga Kota Banjarbaru. Itu sebabnya layanan home care ini adalah salah satu cara perpanjangan tangan dari pemerintah Kota Banjarbaru untuk bisa menjangkau lebih dekat lagi masyarakat Kota Banjarbaru yang membutuhkan layanan kesehatan. Baik, terima kasih tentunya sekali lagi Dr. Eka atas waktu dan juga obrolan inspiratifnya hari ini. Terima kasih sudah menyapa semua penonton Banjarbaru TV tentunya dalam program Banjarbaru Menyapa. Dan tentunya jangan lupa saksikan terus Banjarbaru Menyapa di episode-episode berikutnya, tentunya dengan obrolan-obrolan inspiratif lainnya. Akhirnya Heni pamit undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.